berarti ngikutin banget ya. Ya karena Widih. dia main di mana, gue dateng. Dia main di mana, gue dateng. Ya besoknya gue nggak kuliah dong. Parah. Makanya jangan diikutin ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa juga sekali-sekali nggak apa-apa lah. Gak Ya apa-apa, kan? yang menikmati hidup namanya ya. Kita bertemu dengan seorang DJ Winky. Halo saudara. Gue mau nanya dulu boleh gak sih? Udah ngambil antrian belum? Oh belum. Masalahnya kan tadi lu bilang katanya bakal bikin acara Matarian. Kira-kira gue diundang gak ya kalau misalnya lu bikin acara itu? Wah, jangankan lo diundang. Lo mau ngapain aja terserah DJ Winky. Wow, ngapain aja. Karena tadi gue ngeliat pesona lu sama Mata Najwa tuh, kalau Mata Najwa bijaksana di versi perempuannya, lu versi lakinya lu Lu jangan banget. Lu jangan goda-goda gua, jangan goda-goda gua. Gua masih suka perempuan, udah. Apa kabar teman-teman, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. DJ Kak Winky, Winky, apa sih Ya. rahasianya awet muda? asli. Awet Banget. muda, gue hampir sama Mbak Najwa loh, umurnya gue 42 tahun gue. Sombong banget, mau dibilang awet muda banget. Tapi Bukan, maksud gue bukan masalah awet muda, masalahnya gue sudah seumur itu, jadi tidak awet muda. Gak ada yang berubah loh ya, Dar. Tapi looknya masih muda banget sih Kak Winky. Mengingatkan momen-momen pada pertama kali aku ketemu Kak Winky ya. Aku serius loh Kak Winky, terpesona. Kulitnya bagus banget, gak ada yang namanya Waduh. kerutan-kerutan halus, gak ada. Bener, kayak Chelsea Islan kulitnya ya. Mulus gitu. Asli, beneran. Gitu. Gua ingat dari awal kemunculannya Jalangkung, film Jalangkung. Sampai sekarang mukanya nggak ada yang Wes. berubah. Makanya. Ya, apa rahasia awet mudanya? Dokternya di mana ngaku aja lah Kak Arya. Karian lagi di Winky. Gue gak pernah pakai dokter-dokteran apa ya. Kayak mungkin ini aja sih, klise ya, olahraga, happy aja udah. Gak pernah ikut julid-julid orang gitu. Kayaknya Nah, sih gue. makanya jangan julid. Makanya kerutannya banyak, ya kan? Aduh, aku stop ya julid-julid. Lu- Aku nggak mau. DJ Winky lu ngomongin host insert. Ini program kita loh. Pantesan kita nggak ada yang awet muda ya di insert ya. Oh iya ya. Bercanda, Yang umurnya mudanya bukannya tua ya. Gak boleh gitu Karian, parah banget. Astagfirullah. Ih, parah lu. Nggak, kalau ngomongin ini temen. kan insert bukan julid dong, berita yang terpercaya ini. Bener, Kan. kita cuma Beda menyampaikan. dong. Benar. Betul, kami memang tidak pernah julid ya. DJ Winky ini sekarang lagi di mana sih ini? Lagi di rumah nih, Rumahnya daerah mana sih? yang ini di Kebagusan. Yang Oh, ini. yang Yang Rumahnya ini. ada berapa ya di Winky? Oh, dasar gak Kenapa tuh lihat cowok tajir aja. Emang kebiasaan lu, kebiasaan dari zaman kuliah lu. Udah punya istri Karian. Enggak cuman 12 aja. Wow. 12. Enggak bercanda. Iya. Rumah ada berapa banyak? Ada deh. Investasi aja yang penting kan. Investasi itu investasi. makanya jadi DJ dong, rumahnya 12. Bener ya, nanti kita tanyalah sama DJ siapa tuh tadi yang berikutnya DJ Sisilia punya rumah berapa tuh dia ya. But anyway, DJ Gue Winky. bercanda. Ya terus lanjut. Gimana dengan pandemik seperti sekarang, pekerjaan lo tuh imbasnya semua pasti kena imbas. Kalau personal secara seorang DJ, apa adaptasi yang dilakukan untuk bisa tetap tampil? Sebenarnya sudah ada cara-cara tertentu ya, kayak misalnya waktu pas lagi PSBB total yang pertama itu kan kita semua para DJ ataupun para musisi sering mengadakan virtual konser gitu ya, atau enggak virtual party atau virtual show atau yang terus yang dihubungkan dengan donasi-donasi gitu. Nah, begitu masuk PSBB transisi, hal tersebut masih dilakukan, terus akhirnya gue menjadi salah satu orang yang vokal, gue bilang bahwa it's not gonna works, gue bilang gitu. Gue sempat jadi omongan di antara musisi, kenapa sih Winky nggak mau ikutan acara kayak seperti donasi yang terus-terusan gitu. Gue bilang gini, sebenarnya bukannya gue nggak mau ikutan donasi, cuman gini, donasi ini kan gini, gue ngomong ke semua teman-teman musisi sama DJ waktu itu, donasi ini kan diperuntukkan untuk misalnya orang yang mengalami yang membutuhkan pasti, dan itu mulia sekali. Cuman gue bilang ini udah memasuki bulan ketiga, gue pribadi, gue punya kru, gue punya manajer tuh udah nggak makan 2 bulan, karena ada event sama sekali. Gue harus mikir gimana caranya supaya gue bisa dapat duit walaupun itu donasi, tapi sebagian 50% masuk ke gue untuk supaya 50% itu at least bisa
90% gue kasih ke anak buah gue dan ke anak buah kru-kru teman-teman yang lain, gue bilang. Karena maksud gue gini, ketika ini udah masuk bulan ke-5, semua pasti ngejerit. Iya. Semua akan mikir perutnya masing-masing, gue bilang gitu. Jadi gue realistik dari awal supaya kita tuh mikirin segi kreatif ataupun something yang nggak bisa kita dapetin lagi di luar. Karena kayak Resident DJ, terus kayak band top 40, band akustik yang ada di bar-bar atau di Senoparty itulah atau dimanapun itu kan maksud gue itu kan hidupnya benar-benar dari hari ke hari ya, menyambung hidupnya. So kalau misalnya ternyata mereka melakukan hal itu untuk donasi ke tempat yang lain, gue rasa gue waktu itu orang yang pertama kali berbicara, coba deh kita harus pikirin dulu perut kalian sama perut kita nih as a entity, as a maksudnya sebagai produk yang kita punya juga yang harus tanggung jawab kepada kru-kru kita yang kecil-kecil atau apapun. Kayak kru film juga kan, maksudnya kayak semuanya kita harus mikirin gitu. Maksud gue berapa kali sempat menolak karena waktu itu syarat gue selalu kayak gini, misalnya, Mas Wiki boleh nggak untuk main di acara donasi ini? Gue bilang boleh, tapi boleh nggak gue minta 2,5 juta aja, gue bilang gitu. Lo nggak usah bayar apapun dari 2,5, kok ini kan donasi. Gue ngerti, cuman di bawah gue nih ada 7 orang, gue bilang. 7 orang itu per orangnya ada punya anak 2-3. 2,5 itu tuh untuk dibagi rame-rame aja udah kecil banget. Gue nggak dapat sama sekali, nggak masalah. Cuman maksud gue ini mereka nggak ada cara lain untuk mencari makan lagi gitu. Nah terus akhirnya mereka banyak yang mikir ini gue tuh kayak kesannya gue nggak mau bantu. Sebenarnya kalau mikir dengan akal sehat, sebenarnya harusnya mereka ya bener juga ya. Ibaratnya gini, kasarnya gini, artis itu pasti punya kru, punya manajer, punya asisten. Band juga punya kru, semua yang berhubungan sama entertainment masing-masing pasti punya orang di belakangnya yang ikut sama kita untuk membantu memudahkan pekerjaan kita kan. Nah terus maksud kita, ini kan orang terdekat kita kan, kayak kita zakat juga kan sebenarnya harusnya menolong orang yang membutuhkan di area sekitar kita, dan adalah gitu aturannya. Nah maksud gue nggak punya hati kalau misalnya gue ngelakuin ini untuk orang lain, sementara yang di samping-samping gue perutnya pada busung lapar semua gitu kan ya. Iya. Karena maksud gue, ini sesuatu yang harus mulai dipikirin karena ini menjadi bidang tersier. Orang tuh sempat bilang kemarin gitu, entertainment adalah bidang tersier. Gue setuju secara konsep, karena kalau secara ini kan orang yang butuh utama adalah sembako kan, nasi, makan dan segala macam gitu ya. Cuman kalau tersier itu ngapain sih lo harus datang ke klub atau ke bar party sementara orang lagi susah, ya mendingan, dan gue juga gaji gue dipotong 70%. Ya gue mendingan gue nggak harus ke dunia malam atau gue nggak harus happy ya udah. Nah jadi akhirnya sekarang nih yang paling gue rasa semua bidang terkena gitu, cuman karena gue hidupnya memang di dunia entertainment ataupun gue di dunia musik, kalau gue sekarang yang paling kecil dulu mikirin gimana caranya teman-teman gue nih yang ada di bawah gue semua ataupun di company gue ya yang ada isinya pegawai semua, itu semuanya jangan sampai ada yang potong gaji lah dari gue gitu. Jadi gue mikir kayak gue harus mikir something yang different. Nah makanya akhir minggu ini semua IO, semua pelaku pemusik yang reguler ya, bukan kita, gue nggak bicara artis ya. Gue bicara yang reguler yang kerjanya tiap Jumat, Sabtu, Rabu gitu untuk menghibur teman-teman di bar, itu tuh bartender dan segala macam tuh kita lagi mau bikin konferensi untuk kita mau nyari solusi gimana nih gitu. Ini karena udah bener-bener banyak yang perantau dari ke Jakarta balik ke kampung karena udah nggak ada duit dan segala macam. Jadi serba salah gitu. Nah kalau misalnya kalian mau nanya sama gue soal PSBB, setuju apa enggak? Ya kan? Karena kan banyak kan orang juga kemarin ada maksudnya ada yang mengatakan berita bahwa banyak sekali dari dunia ekonomi ataupun dunia musik ataupun seniman itu yang nggak setuju PSBB karena katanya mematikan gitu. Cuman sebenarnya kalau gue pribadi dari hati, kalau menurut gue seharusnya kesehatan nomor 1 dulu sih. Harusnya dari awal tuh PSBB yang pertama banget tuh, yang udah ketat banget, itu harusnya menurut gue transisinya nanti dulu deh sampai bener-bener beres banget semua, and then kita start lagi untuk ekonominya. Kalau menurut gue kayak gitu. Karena sekarang kalau ini jadi serba salah nih. Ya maksudnya Pak Gubernur, gue rasa melakukan hal yang benar sebenarnya, cuman jadi serba mempengaruhi semua aspek gitu. Jadi gue langsung kalau ditanya,
bingung tuh juga gitu gimana ya gitu. Pasti, Tapi gue sih pasti. ya mencoba untuk menjalani apa yang gue bisa aja sih. Ya Betul, kan? kita setuju juga Gitu karena aja bukan sih. cuma seorang Wingky Wiryawan tapi kami pun kita berdua secara pribadi, teman-teman lain juga pasti mengalami atau merasakan keresahan yang sama gitu mengenai apa yang terjadi saat ini Iya, gitu ya, terlepas masalah kesehatan dulu kah atau benar. ekonomi dulu, tapi orang terkadang suka lupa dengan keresahan Iya, masing-masing itu sebenarnya kita semua rasanya itu Ya. sama, cuman mungkin cara menyampaikan opini segala macam, pembenaran opini itu iya, kan juga iya, punya heeh, punya heeh. perbedaan gitu ya. Tapi gimana Iya, pun kita berharap semoga ini cepat berlalu lah ya, lagi iya, begini iya, nih ya. emang. Iya, iya. Dan pada akhirnya emang Iya. kesini-kesini orang punya Kalau kayak, gue rasa sih, ya, nggak apa-apa Kak Wingky? gue nggak kalau gue nggak menakut-nakuti ya, gue selalu Ya. mikir selalu yang the worst case skenario aja, bahwa gue ngerasa ini bakal sampai tahun depan. Ya. Jadi gue ngerasa kayak kita semua harus cari inovasi terbaru dari masing-masing bidang apapun itu ya. Maksudnya gue nggak bicara hanya musisi aja ya, gue berbicara seluruh global gitu. Ya. Mau lu usaha bisnis ataupun lu apa kerja, pegawai, atau lu bisnis owner atau apa, lu harus udah mulai memikirkan satu alternatif di mana yang mau nggak mau lu dipaksa untuk oke, gue harus cari alternatif supaya ini tidak berhenti roda ekonomi kita sebagai pelaku atau sebagai owner atau pegawai atau apapun itu. Karena kalau tidak, gue rasa kita kayak nunggu terus gitu, terus kita cuma bisa ya semoga tuh kayaknya repot sih. Karena sampai sekarang gue nggak percaya vaksin akan datang dengan cepat sih gitu. Ya, Gue ya. gue kayak mikir kayak paling benar sih sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue melakukan adalah pemotokan gaya lifestyle 70% kalau gue. Pasti. Jadi biasanya gue ibaratnya gue misalnya makan gitu, sekali makan misalnya 30.000, gue usahain gimana caranya gue jadi setengahnya atau bahkan kalau bisa 10.000 gitu. Jadi benar-benar udah nggak penting juga sih sekarang menurut gue flexing dan segala macam. Kalau emang lu bisa flexing, lu punya duit lebih, gue rasa lu harus udah langsung spreading itu ke orang-orang yang membutuhkan, at least yang terdekat dulu, baru udah gitu lu juga kumpulin lagi untuk donasi di luar itu gitu. So Kalau sekarang gua rasa sih fokusnya itu. seorang DJ Wingky adalah untuk yang terdekat terlebih dahulu, karena memang terkadang orang suka lupa juga ya membantu yang jauh, tapi yang dekat kadang suka Ya. lupa terlewatkan gitu. Itu memang sering terjadi. Tapi kalau DJ Wingky sendiri sekarang ketika di tengah apalagi PSBB sekarang yang kembali diperketat, banyak tempat yang kembali tutup, hanya dine-in termasuk juga bar, resto di mana tempat DJ untuk main. Akhirnya apa yang membuat seorang DJ Wingky dan teman-teman DJ lainnya tuh memutar otak untuk kalau mau main itu bisa menghasilkan uang tuh gimana caranya kalau zaman seperti sekarang? Nggak ada sih. Aduh, sedih nggak ada. Karena beda gini, maksudnya kalau misalnya virtual gitu ya, orang tuh sponsor pun ataupun siapa yang mau meng-hire kita itu semuanya udah motong budget edan-edanan gitu. Nah, maksud gue itu jadi sekarang juga saingannya jadi menurut gue jadi kayak cukup nggak fair ya. Karena gini, kalau misalnya lu DJ beneran DJ, lu bener-bener DJ gitu. Lu main di suatu klub, lu mainnya bagus dan pokoknya orang suka lah sama cara main lu, terus lu udah punya aura yang gede gitu, dan lu udah punya nama di suatu klub tertentu. Anggaplah misalnya ada satu klub besar di Jakarta, dan lu sering main di situ. Orang jadi tahu, oh misalnya si Rian nih, sama DJ Dara sama DJ Rian mainnya di klub tertentu yang ini, gue pokoknya mau datang nonton mereka doang, dan itu rame banget gitu. Iya, Tapi biasanya orang datang ke situ, itu kan bukan cuma nonton kalian berdua as a DJ. Biasanya nih, ada orang datang ke sana karena ada temannya ulang tahun, atau enggak mungkin ya maksudnya cowok-cowok pengen kenalan sama cewek-cewek lah. Banyak modusnya untuk pergi ke suatu party yang bukan hanya untuk ngelihat DJ-nya. Cuman kalau virtual yang jadi masalah sekarang adalah lu benar-benar orang masuk ke virtual channel YouTube lu ataupun ke live Instagram lu benar-benar pengen hanya nonton lu doang kan. Iya. Nah, itu tuh yang DJ itu rata-rata kadang-kadang bisa dikalahkan sama orang-orang yang sudah punya nama lama di sosmed itu tersendiri. Jadi misalnya nih gue bukan DJ nih, tapi followers gue banyak banget. Gue iseng mau nge-DJ. Nah dia kan bisa langsung berapa ribu Oh, it orang yang nonton. happen ya? Sementara DJ yang bener ini, itu paling yang nonton paling 50 orang, 30 orang. Nah, ini yang menjadi masalah buat gue ngelihatnya karena nanti sponsor yang ngeliat, udahlah pakai sini aja orang. Karena trafficnya lebih tinggi gitu. Tapi kan maksud gue jadi bias gitu. Lu sebenarnya lu mau cari apa sih? Mau nonton gimmick apa sebenarnya atau gimana gitu. Nah, hal seperti itu yang hanya terjadi gue rasa di kita ya maksudnya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri emang orang udah fanatik sama DJ ini. Cuman kalau di kita tuh kayak emang terutama makanya gue ngomong di sini juga semoga kalau ada sponsor yang dengar atau orang yang memang melakukan IO yang sering kayak gini, maksud gue harus dibagi rata lah. Gue ngerti lu nyari duit.
Gua ngerti lu cari traffic tinggi, lu cari insight yang tinggi dan segala Engagement ya. macam. Cuman juga perhatiin juga lah nih orang-orang yang emang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai DJ atau sebagai musisi yang mereka benar-benar pure di situ, nggak ada gimmick-gimmick apa di sosmednya, tapi maksudnya kalau emang lo mau nyari traffic 50-50 lah, ngerti nggak lo? Jadi emang kasih. Iya. Jadi maksudnya benar-benar kalau mau tuh ya DJ beneran gitu ya. Mengingat sekarang banyak jadi DJ dadakan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa juga. Maksud gue, kalau gue sebagai sponsor ataupun sebagai orang yang punya suatu wadah, pasti gue mencari traffic yang tinggi pasti. Pasti. Itu rating ya, ibaratnya kalau di TV cari rating tinggi. Cuman kalau misalnya menurut gue gini, dari dulu gue udah 25 tahun nge-DJ itu selalu membentuk adalah gimana caranya supaya yang DJ maksudnya DJ yang memang sudah bertahun-tahun atau sudah fokus di situ punya tempat yang benar untuk dihargai sama orang. Tapi kalau ada si DJ ini yang dengan datang karena dia punya background siapalah di TV siapalah nggak apa-apa juga, kita nggak melarang. Ya. Cuman maksud gue sponsor juga harus punya naluri yang baik lah supaya untuk dua-duanya diseimbangkan lah 50-50. Got it, paham. Jangan tiba-tiba karena ini trafficnya tinggi banget terus ini dilupakan. Karena sebenarnya kalau nggak ada yang ini juga nggak ada gitu loh sebenarnya. So what do you think? Apa menurut seorang DJ Winky tentang DJ dadakan? Karena zaman sekarang, bukan sekarang aja, beberapa tahun belakangan banyak banget DJ plug and play. Dia tinggal nge-plug, nge-play, dan pura-pura nge-DJ terus kayak beneran main beneran seperti seorang DJ yang manual let's say gitu ya. Karena kita sering lihat cuman keplik begitu, dia gitu-gitu. Terus gue dari jauh, ya lu ngapain lu begitu-begitu, orangnya bohongan. Terus mengandalkan baju seksi, terus goyang yang aduhai, jadi ya oke, banyak yang nonton gitu. Dan income-nya juga mereka nggak sedikit. Kalau gue sebenarnya gini, gue justru senangnya adalah industrinya semakin besar, industrinya semakin luas, industrinya semakin dikenal banyak orang dan orang jadi mulai banyak yang pengen menjadi profesi DJ, which is secara industri is very good. Dan menurut gue itu jadi dulu yang kalau misalnya angkatan gue tuh, gue nge-DJ tuh bisa dihitung cuma 12 orang di Jakarta kasarnya gitu. Ini sekarang udah bisa sampai 1000 lebih lah mungkin kali ya di Jakarta. Nah maksud gue, dan itu termasuk persentasenya DJ-DJ yang cuma pencet-pencet itu juga maksudnya. Nah cuman kalau maksud gue secara pertumbuhannya bagus, cuman kalau menurut gue orang seperti itu justru jangan dimusuhin, harusnya dirangkul. Nah orang-orang yang lain nih, nah sekarang di sini gue mau berbicara, mungkin juga ada yang dengar DJ yang memang DJ, lu juga jangan membatasi jadi kayak gue nggak main tuh, mereka DJ yang cuman pencet-pencet atau nggak DJ yang dari dunia artis atau YouTube doang atau apa, lu jangan gitu juga. Karena gini, lu punya kewajiban sebagai senior ataupun lu punya kewajiban sebagai orang yang udah punya nama besar sebelumnya, lu justru harus rangkul bahwa lu bilang lu salah, lu jangan kayak gitu, ini kayak gini nih yang benar, ajarin. Karena kalau misalnya keren, gokil. Maksud gue kalau lu nggak ada gunanya, lu tiba-tiba terus kayak lu nyela-nyela gitu, wah dia mah bukan DJ nih mah katro atau segala macam gini. Malu juga ngasih solusi. Mereka udah datang loh ke dunia kita untuk pengen mencoba, tapi mungkin mereka nggak tahu cara yang benar atau gimana. Akhirnya dapat instan karena teknologinya canggih. Ya lu samperin aja. Gue udah berapa kali gue samperin loh. And then? Gue berapa kali gue samperin. Gue bilang kayak, gue pernah sekali di luar kota nge-DJ satu DJ lah ya. Ya pokoknya dia terkenal di TV lah gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, oh gue sih lebih ditanya sama waktu itu, kita lagi wawancara juga di radio, terus dia bilang si penyiarnya nanya, lu lebih suka DJ atau main sinetron gitu. Terus tiba-tiba dia jawab di samping gue, ya gue DJ lah, 2 jam gue langsung dapat segini gitu. Dia ngomongnya duit kan. Terus gue balas ke dia gini, gue nanti abis wawancara nih, gue bilang kita ngopi-ngopi yuk gitu. Boleh Mas Wiki, boleh. Orangnya baik banget gitu. Begitu pas datang terus gue nanya, lu sebenarnya kalau nge-DJ gitu emang targetnya duit ya? Gue bilang kayak gitu ya. Terus dia bilang, kan enak Mas, dia emang jadi polos banget gitu orangnya. Gua tahu siapa, gua tahu. Kalau dia ngomong DJ polos, gua tahu lah siapa. Siapa sih? Pasti depannya dia ya. Siapa sih? Nggak tahu gue. Ya pokoknya terus akhirnya dia ngomong sama gue, ya karena kan enak Mas kayak gini-gini. Oh gila.